Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Utami dengan NIM 1810201035 dari kelas PGMI 02 2018 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini merupakan tugas mata kuliah praktik penelitian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, saya Nabila Putri Utami. Hari ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Tematik Terintegrasi Nilai-Nilai Islam pada tema 2, Udara Bersih Bagi Kesehatan, subtema 1, Cara Tubuh Mengolah Udara Bersih untuk kelas 5 SD atau MI. Baiklah, di pembahasan saya kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada poin kedua yaitu kerangka teori yang terdiri dari bahan ajar, pembelajaran tematik terintegrasi Islam, dan tema 2 subtema 1. Dan poin ketiga yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, model pengembangan, prosedur penelitian, uji coba, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrumen penelitian. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Pada saat ini, perubahan kurikulum sangatlah mempengaruhi dunia pendidikan, di mana di Indonesia sendiri mengalami perubahan kurikulum itu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang. Perubahan kurikulum sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu yang pertama, adanya perkembangan atau perubahan negara atau bangsa. Yang kedua, pandangan intelektual yang berubah. Yang ketiga yaitu pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Dan yang keempat yaitu orientasi politik. Pada saat ini, Indonesia sendiri menerapkan kurikulum 2013 dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif. Maksudnya, lebih menekankan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tematik sendiri sudah diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Alasan penggunaan pembelajaran tematik sendiri di sekolah-sekolah yang pertama yaitu pembelajaran tematik lebih menekankan materi pembelajaran pada satu subtema. Yang kedua, pembelajaran tematik sangat berkaitan dengan psikologis anak. Dan yang ketiga, pembelajaran tematik menekankan pembentukan kreativitas dan memberikan perhatian pengalaman siswa. Kelebihan kurikulum 2013 sendiri yaitu lebih menekankan nilai karakter. Kurikulum 2013 terdiri dari 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, yang kedua aspek sikap atau afektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik atau keterampilan. Kurikulum 2013 sendiri menerapkan aspek 5M, yaitu mengamati, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu aspek afektif atau sikap, yang kedua yaitu aspek pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga aspek psikomotorik atau keterampilan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama mengamati, menalar, mencoba, menanya, dan mengkomunikasikan. Kurikulum 2013 sendiri menggunakan pendekatan saintifik yang dimaksudkan agar peserta didik lebih mudah memahami pelajaran dan aktif dalam proses pembelajaran. Agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dan ikut serta dan aktif dalam proses pembelajaran, maka dibutuhkanlah bahan ajar yang menarik dan dapat menumbuhkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Ibrahim, bahan ajar adalah sesuatu yang disajikan guna untuk diolah dan dipahami oleh siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bahan ajar atau materi ajar merupakan sesuatu yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para siswa yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat dicapai melalui proses pembelajaran.
Bahan ajar yang diterapkan atau yang digunakan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah saat ini adalah buku ajar tematik. Buku ajar tematik yang diterapkan di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah saat ini belum mencakup nilai-nilai Islam seperti Al-Quran, hadis, dan cerita-cerita inspiratif. Maka dari itu peneliti sendiri kelas 5, karena menurut Piaget, siswa kelas 5 berada pada tingkat operasional konkret, yaitu siswa dapat mengoperasionalkan suatu masalah dengan cara melihat hal yang nyata. Selain itu juga anak pada tahapan ini dapat berpikir secara mendalam dan berimajinasi mengenai hal-hal yang luas. Maka dari itu dari penjabaran di atas, peneliti terdorong untuk meneliti tentang pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam pada tema 2, udara bersih bagi tubuh, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih untuk kelas 5 SD atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya yaitu rumusan-rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5 pada tema 2, subtema 1. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5 pada tema 2, subtema 1. Dan yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu bagaimana keefektifan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5, tema 2, subtema 1. Dari rumusan masalah tersebut kita dapat mengambil batasan masalah, yaitu bahwasannya peneliti hanya meneliti mengenai pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5 pada tema 2, subtema 1. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mendeskripsikan desain pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5 pada tema 2, subtema 1. Yang kedua yaitu mendeskripsikan tingkat validitas pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5 pada tema 2, subtema 1. Dan yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam untuk kelas 5, tema 2, subtema 1. Adapun manfaat penelitian ini yaitu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu bertujuan untuk memberikan informasi terhadap penggunaan bahan ajar terintegrasi nilai Islam dalam menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu juga secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat dijadikan studi lanjutan sebagai studi yang relevan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan buku ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam. Secara praktik, manfaat penelitian ini yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu bagi guru. Bagi guru sendiri bermanfaat untuk memudahkan guru untuk menyampaikan materi. Yang kedua, bagi siswa, pengembangan buku ajar ini sendiri yaitu bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu bertujuan untuk memberikan bahan ajar yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum. Dan yang ketiga, manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat memberikan informasi tentang pengembangan bahan ajar terintegrasi nilai-nilai Islam. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka teori. Kerangka teori yang dibahas pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, bahan ajar, yang kedua pembelajaran tematik, yang ketiga terintegrasi nilai-nilai Islam, dan yang keempat tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Yang pertama yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Bahan ajar tersebut bisa berupa bahan ajar tertulis maupun bahan tidak tertulis. Menurut Ibrahim, bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai oleh para siswa.
Bahan ajar sendiri meliputi berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Bahan ajar merupakan sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan dipahami oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Muhi bin Shah, bahan ajar merupakan segala suatu sumber belajar dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks data maupun fakta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didik. Adapun ciri-ciri bahan ajar sendiri, yang pertama konsep, yang kedua prinsip, definisi, konteks, data, dan fakta. Selain itu juga bahan ajar memiliki beberapa jenis. Yang pertama bahan ajar cetak yang meliputi LKS, brosur, foto, dan gambar. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar atau yang sering kita kenal dengan bahan ajar audio yang meliputi VCD, radio, kaset. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang atau bahan ajar visual yang meliputi film dan video. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif. Bahan ajar interaktif ini meliputi compact disc. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar. Ada beberapa karakteristik bahan ajar. Yang pertama yaitu bahan ajar self atau contained. Yang kedua yaitu bahan ajar stand alone atau berdiri sendiri. Yang ketiga bahan ajar adaptif, dan yang keempat bahan ajar user friendly. Yang selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Secara garis besar fungsi bahan ajar sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar bagi guru maupun bagi siswa. Yang pertama bagi guru. Fungsi bahan ajar bagi guru yaitu untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Yang kedua, sebagai evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Yang ketiga, dalam bahan ajar akan selalu dilengkapi dengan sebuah evaluasi guna mengukur penguasaan kompetensi siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi bahan ajar bagi siswa yaitu bahan ajar bagi siswa sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar. Pengembangan adalah proses menerangkan spesifikasi desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu. Pengembangan merupakan segala hal yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang yang mencakup pengembangan itu sendiri. Pengembangan bahan ajar didasarkan pada analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pengembangan bahan ajar di sekolah perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kurikulum dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Ada beberapa karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga pemisah antara mata pembelajaran. Yang keempat menyajikan konsep dan dari berbagai mata pembelajaran. Yang keempat bersifat fleksibel atau luas. Yang keenam yaitu hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir menggunakan prinsip belajar sambil bermain. Selanjutnya yaitu rambu-rambu pembelajaran tematik. Berikut beberapa rambu-rambu pembelajaran tematik. Yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk dipadukan. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri.
Dan yang kelima, kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan. Yang keenam, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pada peserta didik. Dan yang terakhir, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Adapun ciri khas pembelajaran tematik, yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik harus bertolak belakang dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih lama. Yang keempat, membantu pengembangan keterampilan peserta didik. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan siswa. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik, yang pertama, pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual. Yang kedua, pembelajaran tematik integratif perlu memiliki materi beberapa yang mungkin saling terikat. Yang ketiga, pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran dapat dipadukan dalam satu tema tertentu. Dan yang kelima, materi pembelajaran yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan, atau artinya materi yang diajarkan itu dipadukan, tidak usah dipadukan. Selanjutnya yaitu integrasi Islam. Integrasi menurut kamus ilmiah berarti penyatuan atau pemaduan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, kata integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh secara etimologis. Secara etimologis, integrasi dapat diartikan sebagai pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang berdasarkan tauhid atau keesaan Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Integrasi Islam dalam pembelajaran atau pendidikan adalah proses bimbingan atau menanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pembelajaran dan sebagai suatu suri tauladan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki sikap spiritual yang baik dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pada tema 2 terdapat beberapa subtema. Salah satunya yaitu adalah subtema 1. Pada subtema 1 ini terdiri dari 3 komponen, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. SKL sendiri terdiri menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap atau afektif, yang kedua aspek pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan atau psikomotorik. Kompetensi dasar dalam subtema 1 ini terdiri dari 5 muatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga ilmu pengetahuan sosial, yang keempat ilmu pengetahuan alam, dan yang kelima seni budaya dan prakarya. Adapun kompetensi inti pada subtema 1 ini terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu kompetensi inti yang pertama mencakup nilai-nilai spiritual atau keagamaan, yang kedua yaitu KI yang kedua yaitu mencakup nilai-nilai sosial atau perilaku sosial, yang ketiga yaitu mencakup kompetensi pengetahuan atau kognitif, dan yang keempat mencakup nilai-nilai psikomotorik atau keterampilan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Ada beberapa unsur dalam metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian, yang kedua yaitu jenis penelitian, yang ketiga yaitu model pengembangan, yang keempat yaitu proses penelitian pengembangan, yang kelima uji coba, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh teknik analisis data, dan yang kedelapan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini diadakan di MI Asandia Palembang yang berlokasi di Jalan Banten. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development.
Research and development adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam mengembangkan suatu produk yang telah ada dan dipertanggungjawabkan. Metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Menurut Broad-Angle, yang dimaksudkan dengan penelitian dan pengembangan adalah a process used to develop and validate educational product, yang artinya suatu proses yang dipakai untuk pengembangan dan memvalidasikan produk pendidikan. Produk akan dikembangkan pada penelitian ini yaitu bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam pada tema 2 subtema 1. Selanjutnya yaitu model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu model pengembangan ADI atau Analysis, Design, Development, Evaluation, dan Implement. Model ADI sendiri dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Model pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian adalah model pengembangan ADI. Menurut Barokati dan Anas, model pengembangan ADI adalah salah satu model yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, dinamis, dan mendukung pembelajaran secara utuh. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam menerapkan model pengembangan ADI sendiri ada 5 tahapan prosedur penelitian. Yang pertama yaitu analisis. Analisis sendiri peneliti harus menganalisis beberapa faktor. Yang pertama yaitu analisis kurikulum, siswa dan materi ajar. Yang kedua yaitu tahap desain atau perencanaan. Yang ketiga yaitu tahap development. Yang keempat yaitu tahap implement atau penerapan. Dan yang kelima yaitu evaluasi atau evaluation. Pada tahap ini peneliti mengevaluasi produk yang akan diuji cobakan. Selanjutnya yaitu tahap uji coba produk. Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kelayakan produk yang akan dikembangkan. Pada tahap uji coba produk ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama desain uji coba yang meliputi uji coba ahli, uji coba praktisi oleh guru, uji coba terbatas oleh kelompok kecil atau small group, dan uji coba lapangan. Yang kedua yaitu subjek uji coba. Subjek uji coba meliputi bagian uji coba ahli dan produk. Yang ketiga yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian pengembang ini menggunakan alat pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian pengembangan ini menggunakan 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket. Angket ini terdiri dari angket validasi, dan yang keempat yaitu dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisis kuantitatif yang terdiri dari angket dan tes dan dokumentasi. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari masukan validator pada tahap validasi, sedangkan data kuantitatif adalah data yang memaparkan hasil pengembangan produk. Dan yang terakhir yaitu instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian yang lain. Instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar validasi, yang kedua yaitu angket dan tes. Itulah tadi penjabaran mengenai proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan bahan ajar tematik terintegrasi nilai-nilai Islam pada tema 2 subtema 1 untuk kelas 5 SD atau MI. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.